Hello Marvelous Travelers, saya Sandra, pramuwisata dari Manado, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di paling ujung Pulau Sulawesi yang terdiri dari 15 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondo, Bolaang Mongondo Selatan, Bolaang Mongondo Timur, Bolaang Mongondo Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Talaut, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, dan Kota-Kota Mobagu. Alamnya yang indah luar biasa menyediakan banyak sekali daya tarik wisata, misalnya wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, serta wisata kuliner atau wisata gastronomi dan wisata belanja. Khusus wisata kuliner atau wisata gastronomi, ada banyak sekali jenis yang banyak dan bisa dinikmati di Sulawesi Utara atau khususnya di Manado, mulai dari makanan laut yang segar sampai kepada penganan-penganan yang luar biasa enak. Salah satunya adalah kukis cucur. Kukis cucur adalah penganan khas Manado yang banyak sekali digemari. It's all-time favorite. Terbukti karena dia selalu hadir di setiap kegiatan atau acara, baik acara suka, misalnya syukuran ulang tahun, kumpul keluarga, maupun acara duka. Contohnya ibadah pemakaman, ibadah penghiburan, dan peringatan 40 hari atau 1 tahun meninggal. Kukis cucur ada di mana-mana dan selalu yang paling dirindukan, terutama bagi orang-orang Manado yang berada di perantauan. Rasanya yang legit, dari manisnya gula aren, aroma khas rempah kayu manis, empuk di dalam, renyah di luar, dengan renda-rendanya yang sangat cantik. Juara pokoknya. Saya juga termasuk penggemar kukis cucur, dan bagi saya pribadi, kukis cucur itu eksotis. Bicara soal kukis cucur, selain cantik dan eksotis, ada juga falsafahnya loh. Dan saya ingin mengulasnya sehingga next time travelers makan kukis cucur pasti tidak akan sama lagi. Daya tarik utama dari kukis cucur adalah rendanya. Banyak wisatawan mancanegara bertanya, bagaimana kok rendanya bisa secantik itu? Apakah menggunakan cetakan? Apakah juga travelers ada yang pernah menghitung jumlah renda kukis cucur? Konon, kukis cucur yang memiliki 32 renda hanya dapat dihasilkan dari tangan seorang gadis atau perempuan yang menikah ketika masih perawan. Biasanya, pengantin perempuan yang baru menikah, jika tinggal bersama di rumah mertua, sang ibu mertua akan menyuruhnya untuk membuat kukis cucur bagi seluruh anggota keluarga. Bagi yang berhasil membuat kukis cucur, dianggap siap dan sudah bisa masuk dalam kehidupan rumah tangga dan mengurus rumah tangga yang baik. Yang ini cerita turun-temurun alias terjadi di zaman nenek-nenek dulu ya. Tapi sampai sekarang di daerah Pinabetengan, Minahasa masih banyak yang tahu tradisi kebiasaan ini. Hanya saja sudah tidak dipraktekkan karena perubahan zaman. Dan lagi pula tidak ada penilaian atau ganjaran khusus jika kukis cucur yang dibuat si pengantin perempuan itu tidak menghasilkan 32 renda. Saya juga pernah bertanya kepada ibu saya, apa betul? Katanya, emang dulu seorang gadis harus belajar membuat kukis cucur
sebelum menikah. Kalau sudah berhasil atau mahir, tandanya dia bisa kerja dan siap untuk masuk pada kehidupan berumah tangga untuk mengurus suami dan anak-anak. Cool ya? Terus kenapa 32 renda? Karena itu bentuk yang paling ideal, baik ukuran dan ada juga nilai estetikanya. Kalau terlalu besar atau terlalu kecil bentuknya, pasti kurang bagus penampilannya. Biasanya ibu-ibu di Manado kalau melihat kukis cucur spontan akan menghitung rendanya. Sebenarnya membuat kukis cucur tidak serumit perkiraan. Gampang-gampang susah. Gampang karena bahannya banyak tersedia di sekitar, tetapi jadi susah jika campurannya kurang pas. Hasilnya pasti disaster alias bencana. Sehingga diperlukan semangat, ketelatenan, dan praktek berulang-ulang agar hasil kukis cucur bisa maksimal. Sesuai sama ya dengan falsafah hidup berumah tangga. Yang paling berperan penting dalam pembuatan kukis cucur adalah tepung beras dan gula aren yang benar-benar bagus. Artinya tidak dicampur kelapa dan warnanya coklat dan kering dan dicampur dengan kayu manis dan air. Campurannya harus benar-benar pas. Belum saya menunjukkan bagaimana membuat kukis cucur. Ini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kukis cucur, yaitu tepung beras, gula merah, kayu manis, dan air. Dan cara membuat kukis cucur adalah yaitu sebagai berikut. Bahan-bahan kukis cucur sangat mudah didapat dan cara membuatnya sangat sederhana. Untuk membuat sekitar 30-an buah kukis cucur, bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 liter beras untuk tepung beras dan digiling, gula batu atau biasa juga kita disebut sini gula merah atau gula aren kira-kira setengah kilogram, dan air putih sekitar 1 liter atau disesuaikan dengan kekentalan adonan, dan secukupnya rempah kayu manis. Jika ingin membuat kukis cucur dalam jumlah yang lebih banyak, bisa juga kita tambahkan tepung terigu secukupnya. Dan proses pembuatannya pun tidak rumit. Pertama-tama kita didihkan air dengan gula batu yang sudah dihancurkan hingga gula larut bersama air. Kemudian dinginkan larutan gula tersebut, dan setelah dingin tambahkan tepung beras, kemudian aduk hingga menjadi adonan merata. Siapkan wajan berisi minyak kelapa yang sudah dipanaskan di atas kompor atau di atas dodika. Dodika itu adalah tungku tradisional jika masih menggunakan api. Dan berikut tips dan trik untuk membuat kue cucur yang sukses. Tips dan trik yang pertama, kalau punya minyak kelapa buatan sendiri, itu lebih bagus karena hasilnya akan jadi lebih harum. Dan berikut, nyala apinya jangan terlalu panas agar kukis cucur yang digoreng tidak mudah hangus. Kemudian gunakan wajan biasa dengan ukuran minyak yang pas agar bentuknya bulat atau sedikit tebal di tengah. Jangan gunakan panci teflon supaya hasilnya bentuknya tidak jadi datar. Untuk mengangkat kukis cucur yang sudah digoreng, kita memerlukan 3 bilah bambu. Bisa juga gunakan tusuk sate. Dan agar ukuran kukis cucur yang kita dapatkan merata, ada baiknya kita menggunakan sloki atau gelas yang sedang ataupun sendok sayur, ukurannya sama. Dan menggoreng kukis cucur tidak sama dengan menggoreng pisang goreng. Kukis cucur digoreng satu persatu. Lama menggoreng kira-kira
1 menit per 1 buah dengan api yang tidak terlalu panas. Bagian yang sudah matang dibalik agar bagian yang lainnya juga bisa matang merata. Kukis cucur yang sudah matang jangan langsung diangkat keluar dari wajan. Gunakan bila bambu untuk meniriskan minyak dari kukis cucur dengan cara tusukkan bila bambu tersebut di bagian tengahnya. Kukis cucur yang sudah selesai ditiriskan, kemudian ditaruh di sosiru atau wadah yang sudah disediakan. Bila bambu yang lain digunakan secara bergantian untuk kukis cucur yang lain. Begitu seterusnya sampai selesai. Saya sudah siapkan adonan kukis cucur dengan bahan-bahannya ya. Adonan ini sudah siap untuk digoreng. Jadi kita aduk-aduk dulu. Kemudian hidupkan apinya supaya minyaknya panas. Bambunya tusuk sate yang kita pakai untuk melipat kue kalau sudah jadi. Ini kita tes dulu apakah minyaknya sudah panas. Kemudian kita ukur adonan dalam sloki sekitar 3/4 bisa. Sudah cukup panas, terus kita tuang. Kita tunggu. Kelihatan ada adonan yang mulai muncrat, tandanya ini sebentar lagi sudah bisa dibalik. Kemudian tusuk tengahnya. Tidak melekat, nah ini tandanya sudah masak. Sedikit lagi. Jadi deh. Nah ini hasilnya, cantik kan, seperti bunga. Dan tentu pasti rasanya enak ya. Nah selesai sudah kita membuat kukis cucur. Orang Manado bilang cucur cari par, yang artinya teman paling sreg, yaitu teh atau kopi hangat. Kita buat kopi, membuat kue cucur, kukis cucur, dan ini hasilnya, cantik kan, kayak bunga. Dan orang Manado bilang cucur cari par, artinya cari teman yang paling sreg. Teman cucur yang paling sreg adalah teh atau kopi hangat. Nah jangan lupa ajak suami, istri, atau anak-anak, atau menantu. Dan jika hasilnya banyak, boleh juga ajak birman atau tetangga supaya rame. Ayo Pak,
Mari kita kopi. makan cucur dan minum kopi. Nah, enak ya. Sudah. Ya, travelers, mari jauh ke Manado. Nikmati wisata alamnya yang luar biasa indah anugerah Tuhan, dan jangan lupa nikmati penganan cantik nan eksotis cookies cucur. Ingat, 3, 2. Sampai jumpa di Manado. Luar biasa.